Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. ST Budi Waluyo MSI dan Pak Muhammad Habibur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real. Tujuannya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek pengantar analisis real. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Nurul Fajriya Rizky Aulia dengan NIM 4101422044 dan rekan saya. Saya Rifatul Isnaya dengan NIM 4101422032. Dan saya Rizal Maulana Darmawan dengan NIM 4114222039. Pada topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, Teorema 1.3.5, kemudian Teorema 2.1.3, dan yang terakhir yaitu Teorema 3.1.4. Langsung saja yang pertama yaitu Teorema 1.3.5. Misalkan S dan T adalah himpunan T subset S, yang A jika S merupakan himpunan terhingga, maka T juga merupakan himpunan terhingga. Kemudian yang B, jika T merupakan himpunan tak hingga, maka S juga merupakan himpunan tak hingga. Untuk bukti teorema 1.3.5 yang A, jika S merupakan himpunan terhingga, maka T juga merupakan himpunan terhingga. Buktinya, misalkan S adalah himpunan terhingga, kita akan membuktikan pernyataan ini dengan induksi. Jika S memiliki satu elemen, katakanlah S sama dengan himpunan S, maka T subset S hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu T sama dengan himpunan kosong atau T sama dengan himpunan S. Dalam kedua kasus, T adalah himpunan terhingga. Untuk langkah induksinya, misalkan pernyataan ini benar untuk himpunan S dengan mutlak S sama dengan K. Artinya, setiap subset dari S yang memiliki K elemen adalah himpunan terhingga. Sekarang, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini juga benar untuk mutlak S sama dengan K plus 1. Misalkan S adalah himpunan terhingga dengan mutlak S sama dengan K plus 1, maka terdapat fungsi bijektif F 1,2 sampai dengan K plus 1 ke S. Perhatikan bahwa FK plus 1 merupakan elemen S, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika FK plus 1 bukan anggota T, maka T subset S selain FK plus 1. Karena S selain FK plus 1 adalah himpunan terhingga dengan K elemen, dan berdasarkan hipotesis induksi, maka T juga himpunan terhingga. Untuk yang kedua, jika FK plus 1 anggota T, maka misalkan T1 sama dengan T selain FK plus 1. Dalam hal ini, T1 subset S selain FK plus 1. Karena S selain FK plus 1 adalah himpunan terhingga dengan K elemen, maka T1 juga himpunan terhingga. Hal ini berdasarkan hipotesis induksi. Karena T sama dengan FK plus 1 gabungan T1, dan gabungan dua himpunan terhingga adalah himpunan terhingga, maka T juga himpunan terhingga. Dengan demikian, berdasarkan prinsip induksi matematika, jika S himpunan terhingga, maka T juga himpunan terhingga. Jadi, terbukti bahwa jika S merupakan himpunan terhingga, maka T juga merupakan himpunan terhingga. Untuk yang B, jika T merupakan himpunan terhingga, maka S juga merupakan himpunan tak terhingga. Untuk pembuktiannya, hal ini untuk membuktikan bagian yang ini, kita akan menggunakan metode kontradiksi. Misalkan T adalah himpunan tak hingga dan T subset S. Kita ingin menunjukkan bahwa S juga merupakan himpunan tak hingga. Anggap sebaliknya, yaitu S adalah himpunan terhingga. Jika S adalah himpunan terhingga, berdasarkan bagian A, setiap subset dari S adalah himpunan terhingga. Karena T subset S dan S terhingga, maka T juga harus terhingga. Namun, ini bertentangan dengan asumsi bahwa T adalah himpunan tak terhingga. Oleh karena itu, asumsi bahwa S adalah himpunan terhingga adalah salah, maka S haruslah himpunan tak terhingga. Jadi, terbukti bahwa jika T merupakan himpunan tak terhingga, maka S juga merupakan himpunan tak terhingga. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teorema 2.1.3 yang berbunyi A. Jika A
B anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dengan sehingga jika A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Yang B, jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, untuk bukti teorema 2.1.3 yang A, jika A, B anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, demikian sehingga jika A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Untuk pembuktiannya, berdasarkan sifat identitas perkalian, maka B sama dengan B dikali 1. Selanjutnya, dengan sifat inverse perkalian, maka menjadi B dikali dalam kurung A dikali 1 per A. Selanjutnya, dengan sifat asosiatif perkalian, maka menjadi B dikali A dalam kurung 1 per A, dan dengan sifat komutatif perkalian berubah menjadi A dikali B dalam kurung 1 per A, dan berdasarkan definisi, karena A dikali B sama dengan 1, maka menjadi 1 dikali 1 per A, sama dengan 1 per A, merupakan elemen identitas perkalian. Dan teorema ini terbukti. Selanjutnya, untuk yang bukti teorema 2.1.3 yang B. Jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Pembuktiannya, misalkan A tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat identitas perkalian, maka B sama dengan B dikali 1. Selanjutnya, dengan sifat inverse perkalian, maka menjadi B dalam kurung A dikali dalam kurung 1 per A. Dengan sifat asosiatif perkalian, maka menjadi B dikali A dalam kurung 1 per A. Selanjutnya, dengan sifat komutatif perkalian, maka menjadi A dikali B dikali dalam kurung 1 per A. Karena berdasarkan definisi, karena A dikali B sama dengan 0, maka menjadi 0 dikali 1 per A. Berdasarkan teorema 2.1.2c yang berbunyi jika A anggota dari bilangan real, maka 0 dikali 0 sama dengan 0. Maka 1 per A dikali 0 sama dengan 0. Hal ini terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke teorema 3.1.4. Teorema 3.1.4 berbunyi, suatu barisan dalam himpunan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Untuk buktinya yaitu sebagai berikut. Nah, buktinya misalkan X aksen adalah limit dari Xn dan X double aksen adalah limit dari barisan Xn. Maka kita akan buktikan bahwa X aksen sama dengan X double aksen atau konvergen. Misalkan keduanya adalah limit, maka memenuhi definisi limit yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat K aksen epsilon suatu bilangan asli sedemikian sehingga nilai mutlak Xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk semua n lebih dari sama dengan K aksen. Lalu yang kedua yaitu terdapat K double aksen X epsilon suatu bilangan asli sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xn dikurangi X double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk semua n lebih dari sama dengan K double aksen. Lalu misalkan dipilih K yang merupakan maksimal dari K aksen epsilon, K double aksen epsilon, sehingga jika n lebih dari sama dengan K berlaku, nilai mutlak dari X aksen dikurangi X double aksen sama dengan nilai mutlak dari X aksen dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X double aksen. Dengan menerapkan pertidaksamaan segitiga diperoleh nilai mutlak dari X aksen dikurangi X double aksen sama dengan nilai mutlak dari X aksen dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X double aksen. Lalu berdasarkan pertidaksamaan segitiga menjadi nilai mutlak dari X aksen dikurangi X double aksen kurang dari sama dengan
nilai mutlak dari xn dikurangi x aksen dikurangi xn ditambah nilai mutlak dari xn dikurangi x double aksen. Lalu menjadi kurang dari sama dengan nilai mutlak dari xn dikurangi x aksen ditambah nilai mutlak dari xn dikurangi x double aksen. Lalu menjadi nilai mutlak dari x aksen dikurangi x double aksen kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 yaitu sama dengan epsilon. Diperoleh nilai mutlak dari x aksen dikurangi x double aksen kurang dari epsilon positif, sehingga menurut teorema 2.1.9 yang berbunyi jika A adalah anggota bilangan himpunan bilangan reals, demikian sehingga A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon dengan epsilon positif, maka A sama dengan 0, sehingga nilai mutlak dari x aksen dikurangi x double aksen sama dengan 0, yang berarti bahwa x aksen sama dengan x double aksen atau konvergen ke nilai yang sama, sehingga limitnya tunggal jika limitnya ada. Maka terbukti bahwa suatu barisan dalam himpunan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.